Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita kembali hadir di dalam Renungan Pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segala alam. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Engkau dimuliakan atas segalanya. Sama-sama katakan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Sekali katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Kau ku sembah. Amin. Oh Tuhan. Katakan sekali lagi, sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segala Allah, atas segala Allah. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan
Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita meneruskan hari kita dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya harap saudara tetap semangat dalam menjalani hari-hari saudara. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan berbicara kepada anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Segarkan roh kami, segarkan jiwa kami. Berbicara di dalam roh kami, di dalam jiwa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan diambil di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, menarik sekali. Dari sekian sidang jemaat Tuhan, Tuhan selalu mengawali dengan kalimat aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi dengan kata lain, apapun juga yang terjadi di dalam hidupmu, apapun juga yang saudara lakukan, dikatakan Tuhan tahu. Tuhan mengetahuinya, tidak perlu dilaporkan, tidak perlu saudara cerita, Tuhan tahu. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa yang engkau lakukan, aku tahu. Apakah engkau bermalas-malasan, ataukah engkau mengerjakannya dengan rajin, aku tahu. Manusia mungkin tidak mengenalinya pelayanan saudara, tidak mengenali apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan. Mungkin apresiasi dari manusia datangnya terlambat, atau mereka tidak mengetahui sama sekali. Pemimpin rohani saudara mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Tuhan yang empunya gereja itu, Dia mengetahuinya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik saudara yang bekerja di dunia sekuler, saudara yang bekerja di dalam ladang Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Bos saudara mungkin tidak ada di situ, saudara mengerjakannya mungkin ogah-ogahan, Tuhan tahu. Ya, kalau misalkan kami sebagai hamba Tuhan tidak ada mungkin yang memperhatikan kami atau mengevaluasi atau supervise kami, tetapi kami tahu bahwa Tuhan mengawasi dan Tuhan tahu segala pekerjaan kami. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan sudah membuka, maka tidak ada seorang pun yang menutupnya. Beberapa hari yang lalu, saudara sudah mendengarkan renungan firman Tuhan bahwa Allah tetap memegang kendali. Kalau Allah sudah membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kita tidak membahas itu karena sudah dibahas. Kalimat berikutnya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Wah, luar biasa sekali. Tuhan berkata, aku tahu kamu punya kekuatan tidak seberapa. Firman Tuhan mengatakan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu. Tuhan tidak akan pernah memberikan beban, memberikan pencobaan, memberikan ujian kepada saudara karena Tuhan tahu kekuatan saudara. Apalagi jemaat Philadelphia dikatakan kekuatanmu tidak seberapa. Nggak akan mungkin Tuhan kasih ujian SMA ke anak SD. Nggak mungkin. Karena anak SD tidak mengerti, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Anak SD diuji dengan bahan ujian untuk anak SD. Anak SMP untuk anak SMP. Tidak mungkin anak SD dikasih ujian untuk anak SMA. Tuhan kita Tuhan yang jauh bijaksana. Pada waktu anak saya kecil, tidak mungkin dan tidak pernah saya menyuruh anak saya membawa galon aqua yang berisi air 18 liter. Nggak akan pernah, karena dia tidak akan pernah bisa mengangkatnya. Mendorongnya pun dia tidak bisa. Tetapi sekarang anak saya sudah menjadi anak muda yang kuat. Saya suka suruh dia, Joel tolong angkat galon ini. Ganti galon yang kosong dengan galon yang berisi air aqua 18 liter. Dan dia kuat, sanggup mengangkatnya. Kenapa? Karena dia sudah punya kekuatan. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, saya tidak akan pernah memberikan dia beban seperti itu. Karena saya tahu kekuatannya tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tuhan tahu saudara nggak tahan sabar. Tuhan tahu saudara emosinya meledak-ledak. Saudara mungkin orang lain bisa lebih sabar, tapi saudara tidak bisa sabar. Tuhan tahu.
Tuhan tahu kelemahan saudara. Tuhan tahu kekurangan saudara. Nggak perlu diceritakan pun, nggak perlu dilaporkan pun, Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara males. Tuhan tahu saudara nggak bisa bangun pagi. Tuhan tahu saudara kalau berdoa ngantuk. Ya, Tuhan tahu kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara ngantuk, lebih tertarik nonton YouTube, nonton drama Korea ketimbang dari firman Tuhan. Tuhan tahu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi kekuatan yang tidak seberapa itu tidak dijadikan alasan untuk tetap ada dalam kondisi seperti itu. Karena di kalimat berikutnya ada, namun engkau menuruti firmanku. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi luar biasanya kamu menuruti firmanku. Kata Tuhan. Tuhan tahu saudara tidak sabar. Tuhan tahu saudara sulit melupakan kesalahan orang lain. Tuhan tahu saudara tidak bisa memaafkan. Namun engkau menuruti firman-Ku. Dengan kata lain, kalau firman Tuhan berkata, ampunilah musuh-musuhmu. Tuhan, aku tidak bisa mengampuni musuh saya. Tuhan, aku tidak bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan buat saya, Tuhan. Aku nggak bisa, Tuhan. Aku lemah di sini, Tuhan. Namun engkau menuruti firman-Ku. Tetapi karena firman-Mu berkata harus mengampuni, beri kekuatan kepadaku, Tuhan, untuk aku mengampuni. Maka aku mau mengampuni dia, Tuhan. Kemudian dikatakan, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak berfokus kepada kelemahannya, yang tidak berfokus kepada kekurangannya. Ada orang punya self pity atau mengasihani diri sendiri. Ya, kita nelangsa ya, kita susah, kita menderita. Andai kata kita punya rumah, andai kata kita orang terpandang, andai kata kita punya uang ratusan juta, andai kata. Tetapi jemaat Philadelphia tidak demikian. Dia tahu dia lemah dan Tuhan juga tahu kelemahannya. Dan jemaat Philadelphia tidak duduk diam di dalam kelemahan dan kekurangannya. Dia tetap melaksanakan firman Tuhan. Dia tetap mengikuti firman Tuhan, mentaati apa yang Tuhan katakan. Tidak bisa bangun pagi, tetapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, dan saudara berdoa, Tuhan, aduh sulit sekali Tuhan untuk saya bangun pagi, Tuhan. Sulit sekali Tuhan untuk saat teduh, Tuhan. Sulit sekali Tuhan untuk saya ikut ibadah pagi, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Tetapi engkau menuruti firman-Ku. Saudara melawan kedagingan saudara. Saudara melawan kemalasan saudara. Saudara berjalan bertindak untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan berfokus kepada kelemahan saudara. Jangan berfokus kepada kekurangan saudara. Jangan berfokus kepada kekuatanmu yang tidak seberapa. Tetapi andalkan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Di dalam kelemahan, di situ justru kekuatan Tuhan bekerja dengan sempurna. Rasul Paulus ada duri dalam daging di dalam hidupnya. Kita tidak tahu duri dalam daging itu istilah apa. Apakah ada seseorang yang sangat menjengkelkan sekali di dalam pelayanan Rasul Paulus, di dalam kehidupan Rasul Paulus, ataukah mungkin sakit penyakit yang dia lukiskan sebagai duri dalam daging? Dan Rasul Paulus berkata, Tuhan, seandainya duri dalam daging ini tidak ada di dalam hidupku, wah, pastilah saya akan jauh lebih melesat, pastilah saya akan jauh dapat melakukan banyak perkara yang besar-besar. Tetapi duri dalam daging itu tidak dicabut sama Tuhan di dalam hidupnya. Tetap ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Yang Tuhan berikan justru dalam kelemahan kamu, kuasaku bekerja sempurna. Dalam kelemahan tersebut, dalam kekuatan yang tidak seberapa, dalam keadaan kondisi duri dalam daging di dalam hidupnya, Rasul Paulus tergantung kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia mengandalkan Tuhan semata-mata. Dan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Tuhan tahu kelemahan saudara. Tuhan tahu kekurangan saudara. Tuhan tahu segalanya. Apa yang terjadi, apa yang ada di dalam hidup kita.
tetapi andalkan Tuhan. Turuti firman Tuhan. Jangan berfokus kepada kelemahan saudara. Jangan berfokus kepada kekurangan saudara. Lihat Tuhan. Lihat kuasanya. Lihat kasih-Nya. Lihat pemeliharaannya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang melihat kami, yang tahu akan segala kekurangan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang mereka sedang mengalami tantangan dalam hidup mereka, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Kami berdoa, Tuhan, di saat tidak berdaya, di saat tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh, di saat, Tuhan, kami merasa tidak sanggup. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan saat ini. Engkau yang memberikan kesanggupan, Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang sakit saat ini, yang mendengarkan firman-Mu saat ini, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit kami perintahkan keluar, tinggalkan tubuh anak Tuhan ini. Kami berdoa, Tuhan, tidak ada satupun, Tuhan, dari anak-anak-Mu, Tuhan, yang terkena penyakit, khususnya COVID-19, Tuhan. Semua ada dalam perlindungan darah Yesus Kristus. Kami berdoa, Tuhan, biarlah situasi yang terjadi di sekitar kami tidak membuat kami ketar-ketir, ketakutan, khawatir. Tapi biarlah kami melihat tangan pertolongan Tuhan, pernyataan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu kembali.